Anak manusia? Kenapa tiba-tiba ada anak manusia di dalam hutan ini? Perut lagi lapar, makanan datang sendiri. Tenanglah, sebentar lagi kamu akan masuk ke dalam perutku. Siapa yang sudah berani mengganggu dan mengambil makananku? Lo sudah berani mengambil hasil buruan gue. Dan lo pasti bakal dapat hukumannya. Buruan. Yang gue tahu, hasil buruan berbentuk hewan, bukan manusia. Gue kasih lo 2 pilihan, yaitu berbagi hasil. Gue bakal ngerawat anak manusia ini sampai dia cukup dewasa. Setelah itu, kita berdua akan menyantapnya bersama-sama. Boleh juga. Tapi, apa lo yakin lo gak bakal tipu gue? Kalau misalnya gue ingkar janji, gue rela diusir dari wilayah ini. Baiklah, kalau sudah waktunya, gue bakal datang sendiri. Wangi sekali manusia ini. Kenapa bunyinya kayak gitu? Bau sekali. Perasaan tadi wangi dah. Bisa-bisanya ya dia ngerjain gue aja. Harus diganti. Akhirnya selesai. Ibu, aku pulang. Oh ya Bu, aku punya sesuatu loh. Ntar ya. Lihat deh. Wow. Ini namanya donat. Wangi banget. Enak Bu, Ibu cobain ya. Anjir, makanan apaan ini nyangkut di taring gue? Seumur-umur baru sekarang ada vampir makan donat. Enak kan Bu? Wah, ini semua hasil buruan Ibu ya. Ibu berburu dapat kelinci. Ya udah, aku masak ya Bu. Enak banget Bu. Cobain ya. Tanpa sadar gue menyayanginya. Tapi dia tidak bisa ada di dalam hutan ini selamanya. Ini bukan tempatnya. Tempat ini terlalu berbahaya untuk dia yang dibilang manusia. Wah, kupu-kupunya bagus banget. Kamu siapa? Ternyata sekarang kamu sudah sebesar ini. Sekarang udah waktunya kamu masuk ke dalam perutku. Ih, lepasin aku nggak? Kalau Ibu tahu kamu nyakitin aku, kamu pasti bakal dihajar. Gue telah ingkar janji. Tapi selama gue hidup, gue gak bakal ngebiarin lo nyentuh selai rambutnya. Kali ini, gue gak bakal ngebiarin kalian berdua hidup. Ibu nggak apa-apa. Ayo kita pergi dari sini Bu. Yuk kita pulang. Sudah waktunya kamu pergi dari sini. Kamu bukan anakku. Aku yang nemuin kamu di hutan ini. Pergilah nak, cari orang tua kandungmu. Tempatmu bukan di sini, tapi di dunia manusia. Kalau kamu masih di sini, kamu gak bakal hidup dengan aman. Waktu itu, kamu menggunakan kalung ini. Waktu aku nemuin kamu, pakai kalung ini dan cari keluargamu. Sekarang, sepertinya hidupku gak bakal lama lagi, karena dia menyerang titik terlemahku. Daya hidupku terhisap habis. Sepertinya anakku telah berhasil keluar dari hutan ini. Sekarang aku sudah bisa tenang. Sinta kalah. Kok gue jadi kalah sih? Yang mana gue tahu orang lo sendiri yang kalah. Mana ada kita curang. Karena lo kalah dari permainan ini, lo harus nerima tantangan. Lo harus nembak keras lo di depan kita semua. Apa?
Kalian serius nyuruh gue buat nembak keras duluan? Nggak mau, malu gue. Ya itu resiko lo sendiri lah, masa lo mau mundur dari permainan sih? Di sini tuh banyak teman-teman yang lain. Kalau ditolak gimana? Mau ditaruh di mana muka gue ini? Yang bener aja sih kalian. Ayo, 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 ayo. Iya. Christian. Apa? Please jangan nolak. Gue suka sama lo. Lo mau nggak jadi pacar gue? Apa? Lo suka sama gue? Tapi maaf Sinta, gue gak suka sama lo. Gue udah ada orang yang gue sukai, udah lama banget. Nanti siang gue mau nembak dia. Malu banget. Satu kelas udah tahu kalau gue selama ini ngekerasin Christian. Sekarang gimana dong? Udahan lah keselnya. Nih dari Christian. Mungkin dia mau minta maaf sama lo soal tadi. Apaan sih? Gak jelas banget tuh orang. Apa? Jadi Christian juga suka sama gue? Ini surat cinta dari dia? Gue gak nyangka kalau dia mau nembak gue. Sayang, kok muka kamu pucat banget sih? Iya, mungkin ini karena aku kecapean. Kecapean, tapi aneh tahu pucatnya cuma malam doang. Siangnya enggak. Ya apalagi lo bukan kecapean, aku kan seharian kerja, jadi kecapean lah. Aneh banget, pucatnya cuma malam doang. Mukanya pucat banget kayak bukan orang hidup. Ya udah, kamu istirahat aja dulu. Aku mau masakin kamu sesuatu. Indah, cowok gue aneh tahu nggak sih? Aneh gimana? Tiap malam mukanya itu pucat tahu nggak? Ya sakit mungkin cowok lo. Bukan sakit Indah. Ini yang pucatnya malam doang mukanya. Pas pagi enggak, normal kayak orang biasa. Kalau malam pucat, kan gue jadi merinding. Hah? Tiap malam mukanya pucat? Aneh juga ya. Oh iya, lo percaya sama vampir nggak? Bisa jadi cowok lo itu bukan manusia, tapi vampir. Tapi nggak mungkin lah dia vampir. Sinta, coba deh lo pikir. Dari awal lo kenal sama Christian sampai sekarang, emang Christian itu pernah kenalin lo sama keluarganya? Enggak kan? Bahkan Christian bilang dia itu nggak punya keluarga, sebatang kara, bahkan nggak punya rumah. Aneh kan? Lo tenang aja, gue bakal bantuin lo buat selidikin ini semua. Ayo jalan-jalan. Dia ngapain ke rumah sakit? Udah yuk kita ikutin. Jangan-jangan nih cowok pasti nyari mangsa dalam rumah sakit. Yuk. Permisi suster, itu tadi yang masuk itu pacar saya. Kira-kira dia ngapain ya kesini? Dia lagi berobat ya? Oh, yang barusan. Dia setiap hari emang datang ke sini. Hah, setiap hari? Emang ngapain? Setiap hari dia datang ke sini untuk donorin darah buat seseorang. Donor darah? Untuk siapa? Pasien nomor 8, anak kecil perempuan. Nih kakak beliin kamu mahkota-mahkotaan, kamu suka kan? Wah, bagus banget. Suka. Wah, cantik nggak kakak? Wah cantik banget. Oh, jadi kamu di sini sayang? Sinta, kamu di sini? Sinta kamu jangan marah ya, aku bisa jelasin ini semua. Kamu donorin darah buat dia? Ngapain? Emang dia siapanya kamu? Dia adik aku. Kenapa kamu bilang sama aku kamu gak pernah punya keluarga? Kamu bilangin sama aku, kamu yatim piatu, gak punya siapa-siapa sebatang kara. Kenapa tiba-tiba ada adik? Aku minta maaf ya. Kakak jangan marah ya, kakak Christian itu baik kok. Tiap hari aku bolak-balik ke rumah sakit supaya bisa donorin darah buat adik aku ini. Dia kena penyakit leukemia. Dia itu adik kamu kan? Itu artinya dia juga adik aku. Kita pacaran udah lama banget. Masa adik kamu mau kamu sembunyiin dari aku selamanya? Kamu tenang aja. Dari awal sampai sekarang, aku tetap milih kamu sebagai pasangan aku. Mau kamu orang kaya ataupun orang biasa, aku gak peduli. Yang penting, kamu setia selamanya sama aku. Dulu tuh ya, yang ngejar suamimu itu banyak loh. Bukan cuma satu ataupun dua cewek, tapi banyak. Cantik-cantik lagi.
Lah sama dong Bu, dulu waktu saya masih gadis banyak yang ngejar-ngejar saya. Selain ganteng, berduit lagi. Nggak kayak anakmu, kere. Kamu itu kenapa sih nggak kayak menantu-menantu yang lain? Coba kamu lihat menantu-menantu orang lain. Perhatian sama mertuanya. Mertuanya dibeliin emas, dibeliin ini itu. Pokoknya semua yang mertuanya mau dikasih sama menantunya. Tapi kamu, apa yang kamu kasih ke saya? Menantu yang lain itu perhatian banget sama mertuanya. Karena mertuanya punya banyak harta yang bisa diwariskan. Lah, sampean punya apa? Asal kamu tahu ya, tugas kamu itu harus merawat mertua. Kalau kamu mau sama suami kamu, kamu harus juga nerima mertua kamu ini. Karena tugas merawat saya di masa tua nanti itu kamu sebagai menantu. Lah dulu waktu sehat aja nggak pernah nanya kabar menantunya. Sekarang udah sekarat malah nyuruh mantunya yang ngerawat. Tiap malam teleponan, pas ngechat panjang lebar, ujung-ujungnya jadi mantan. Hah, kerjaan siapa tuh? Tuh yang nonton. Pacaran bertahun-tahun, katanya janji sehidup semati, tapi ujung-ujungnya nggak direstui. Hah, siapa tuh? Tuh yang nonton. Bocil, lo ngapain tiba-tiba nongol, ha? Malam-malam sakit gigi, ada coklat di atas meja. Kalau kamu gak direstui, mending sama aku aja.